Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Wanuzila dan diturunkan Yul munafiqina Wanuzila dan diturunkan ayat ini Fil munafiqina dalam menjelaskan sifat-sifatnya munafik. Wanuzila dan diturunkan ayat ini Fil munafiqina dalam menjelaskan sifat-sifat munafik. Kemarin kan udah bahas tentang sifat-sifat kafir, orang-orang kafir. Di antara kemarin ada bahasan kufur. Kafir itu dibagi berapa kafir itu? Kafir dibagi 4. Satu kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir golongan yang terang-terangan memusuhi umat Islam, berhirbatin memerangi. Terus ada lagi kafir apa? Kafir dini. Siapa kafir dini itu? Orang yang mempunyai perjanjian dengan umat Islam untuk tidak memeranginya dan orang yang mau hidup bareng rukun sama orang Islam dan dia tidak mau memusuhi orang Islam. Kenapa? Saling memerlukan. Gimana contohnya kafir dini? Ya orang-orang kafir yang ada di kita dalam arti disebut kafir itu karena tidak beriman kepada Allah, dia gitu. Orang non-muslim lah bahasa pemerintahnya, bahasa sekolahnya. Non-muslim yang ada di kita itu disebutnya kafir dini. Kenapa? Karena mereka tidak memerangi kita. Umat Islam sholat, mereka tidak mengganggu kita, sehingga umat Islam nyaman melaksanakan sholat, belajar, tidak ada mengganggu. Bahkan banyak juga yang membantu sarana keberlangsungan ibadah umat Islam. Memerangi kafir dini dosa buat kita. Terus ada lagi kafir apa? Kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu orang kafir yang apa? Man aqada musholahatan. Kemarin? Orang kafir yang mengadakan perjanjian damai. Selama perjanjian damainya berapa lama? Ada 4 bulan, 10 bulan ya. Selama itu gak boleh memerangi. Kenapa? Mengadakan perjanjian
damai atau gencatan senjata kan pelurunya habis, menabung dulu buat peluru. Terus ada lagi kafir apa yang terakhir? Kafir mukman. Kafir mukman itu orang kafir yang mencari perlindungan atau suaka karena dia dalam incaran musuh, minta perlindungan ke negeri muslim atau minta dilindungi oleh pemimpin muslim. Itu kafir mukman. Nah, orang kafir yang seperti itu, yang tiga tadi dari dhimmi, kafir muahad, kafir mukman itu gak boleh kita memeranginya. Kalaupun mau memerangi kafirnya kafir harbi. Cuman pertanyaannya di kita di Jakarta belum ada kafir harbi. Gitu. Umat Islam hancur, umat Islam bukan orang kafir, orang Islam sendiri. Buktinya yang suka ngacoin majelis taklim siapa? Yang suka jelek-jelekin majelis taklim siapa? Orang umat Islam kayaknya. Yang suka jelek-jelekin masjid sama masjid lagi siapa? Umat Islam juga. Yang suka jelek-jelekin pengurus umat Islam juga kan? Ya itu. Jadi hancurnya umat Islam bukan sama orang lain, orang Islam kayaknya. Kenapa umat Islam senang ngejelekin keberlangsungan syiar Islam? Karena dalam dirinya mulutnya ngaku Islam, tapi kualitas dirinya kualitas munafik. Emang seperti apa munafik itu? Tafsir Jalan kita jawab. Itu Al-Quran menjawab ayat 8. Wa nuzila, dan diturunkan ayat ini fil munafikina, dalam menjelaskan tentang sifat-sifat munafik. Sebelum membahas ke situ munafiknya, kita harus paham dulu mana kafir, mana kufur. Kafir itu siapa? Kafir itu pelaku. Kenapa dia disebut kafir? Karena mempunyai penyakit. Apa penyakit dalam dirinya? Penyakit kufur. Itu. Jangan ngomong kafir kalau nggak ngerti arti kafir. Dan jangan tersinggung disebut kafir kalau nggak ngerti cerita kafir. Kafir bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Jangan tidak orang paham tentang kalimat itu. Nah di sini bicara kufur ada 4 kemarin kan dibahas. Kufur itu ada berapa? Ada 4. Satu kufur insabida, kufur ingkar. Kedua kufur juhur. 3 kufur inad. Keempat kufur nifaq. Boleh catat dulu tuh definisinya biar tahu. Pak kufrul ingkari. Kufur ingkar itu apa? Wa alla ya'rifallahu, alla ya'rifallaha aslan wa la ya'tarifa bihi. Kufur ingkar itu dia memang tidak mengenal, tidak pernah mengenal Allah. Kufur ingkar adalah seseorang yang tidak mengenal Allah dari awal lahirnya. Disebut Allah ya'rifallahu, Allah ya'rifallaha aslan. Kafir ingkar itu, kufur ingkar itu wa Allah ya'rifallaha aslan wa la ya'tarifa bihi, adalah orang yang tidak mengenal Allah dari mulai lahirnya, wa la ya'tarifa bihi, dan tidak ada yang memperkenalkan kepadanya tentang Allah. Itu disebut kafir ingkar. Dan tidak ada yang memperkenalkan tentang Allah. Siapa orang-orang kafir seperti ini? Ya memang dia lahirnya di keluarga non muslim dan gak ada bahasa informasi tentang Islam kepada dia sampai meninggalnya. Itu disebut kufur ingkar. Itu mutlak. Inna li jahannam khalidina, innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam ulaika syarrul bariyah. Itu yang disebut sawa'un alaihim. Terus yang kedua, kufur ingkar itu apa? Orang yang tidak mengenali itu disebut kafir, kufur ingkar.
Kita lahir dikenalin sama Allah nggak? Oh, dia kan diadanin tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan dikenalin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dikenalin. Lahirnya lu dikasih tahu. Meninggalnya dikasih tahu, kan ditahapin lagi. Nyebut, gitu. Bukan begitu kalau ngomongin orang yang mau sakarat, lu baca kalimatnya, nanti jadi ikutin. Kenapa lupa nyebut huruf apaan lu ngomongnya? Buat bakut. Yang kedua kufur juhud. Apa kufur juhud itu? Kufur juhud itu adalah ayyarifallaha biqaulihi wa la yuqirru bilisanihi. Dia mengetahui Allah di dalam qalbunya. Dia mengetahui Allah di dalam qalbunya, dalam kurung yakin. Jadi kalbunya yakin bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Wala yuqirru bilisanihi, tapi mulutnya nggak mau ikrar asyhadu an la ilaha illallah, nggak mau mulutnya. Tapi lisannya tidak mau mengucapkan ikrar syahadat. Tapi lisannya tidak mau mengikrarkan syahadat bahwa Allah lah Tuhan yang paling benar. Mengakui tapi nggak mau. Di hati doang, mulutnya enggak. Siapa contohnya kufur seperti ini? Kufur juhud. Kakufri iblis wa Yahudi. Kakufri iblis wal Yahudi, seperti kufurnya iblis dan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi Tuhannya siapa? Kau Allah juga. Apa lagi? Iblis yakin Tuhan yang sebenarnya Allah, tapi kenapa dia di hadapan Adam, di hadapan keturunan Adam mengakunya Tuhan? Banyak turunan anak Adam yang disesatkan oleh iblis. Contohnya siapa? Fir'aun kan ikut dari iblis. Bukan Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Banyak. Jadi kufur juhud itu di hati kecilnya yakin bahwa Tuhan yang sebenarnya Allah, tapi mulut berat ucapin syahadat. Itu kufur juhud. Pakai hak juhud. Yang ketiga namanya kufur inad. Kufur inad itu apa? Wa ayyarifallaha biqaulihi wa ya'tarifa bilisanihi wa la yadaini bihi. Kufur inad itu adalah dia mengenali Allah dengan qalbunya, bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Wa ya'tarifa bilisanihi, dan lisannya ngomong. Lisannya ngomong, agama Islam bagus, gitu. Bagus tuh agama Islam, Tuhannya bener, nggak neko-neko. Wala yadaini, tapi anggota badannya nggak mau membuktikan. Mulutnya mengakui, tuh agama Muhammad benar, gitu. Kufur inad itu hatinya mengetahui bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, lisannya mengakui bahwa agama Muhammad itu benar.
Tapi pada prakteknya anggota badan nggak mau membuktikan itu. Disebut kufur inad. Baca syahadat nggak mau dan lain sebagainya nggak mau. Tapi mau agama Muhammad bagus, itu Muhammad bagus. Mulai ada kan calon gitu. Oh masya Allah bagus loh. Mau bagus tapi lu nggak ngaji. Ada begitu? Ada. Oh bagus tuh mantap ngajinya. Tapi dia nggak ngaji. Bohong. Udah sekarang tuh enak. Enak gimana? Oh pokoknya enak, murah enak. Pernah nggak sih? Belum pernah sih. Mungkin ngomongnya atau belum pernah. Cuma misalnya muji doang. Siapa contohnya? Kakufi Abi Thalib, seperti kufurnya Abi Thalib, paman Rasul. Ya, Abi Thalib paman Rasul, sampai Rasulullah nangis, ya Allah, berikanlah hidayah kepada pamanku. Nah, dia menyampaikan Allah, jangan Rasulullah, Nabi sebelumnya juga sampai nangis-nangis, Nabi Nuh pengen kanannya iman, enggak. Makanya iman maka jadi jaminan, nggak jadi jaminan anak kiai anaknya bisa soleh semuanya. Jadi kalau makanya kalian di sini kalau punya orang tua ahli ibadah jangan sok. Yang ahli ibadah orang tua lo belum tentu. Kenapa? Hidayah mah kagak diwariskan, hidayah mah kagak dijual belikan. Hidayah milik Allah bukan milik bapak. Hidayah milik Allah bukan milik kiai, bukan milik nabi. Gitu. Kan ada yang kegeeran baru punya orang tua kiai, udah gayanya udah sebelum. Akhirnya kiainya orang tua yang meninggal, udah kelepok-kelepok. Kenapa? Digedein gaya, ngaku anak kiai tapi ilmu orang tuanya kagak diikuti, cuma bisanya bangga-banggain doang. Kalau orang tuanya meninggal udah apes. Gitu. Apalagi punya orang tua soleh, bangga sih bangga, silakan syukur. Tapi bukan berarti kamu bisa mentang-mentang. Itu prestasi orang tua kamu. Kamu harus bisa ngikutin, cara ngikutin prestasi orang tua. Gak perlu diomong-omong saya ngaku, oh saya kiai, saya anak kiai, saya cucu kiai, saya cucu kiai, saya saudara kiai. Gak usah kamu begitu buat apa? Kenapa tinggal enggak? Yang ada tambah malas belajar, kamu begitu. Kayaknya dia pengen dihargai di atas prestasi orang. Jadi kamu jangan merasa senang dihargai gara-gara prestasi orang. Buat apa? Bersyukurlah kamu jika ada orang menghormati kamu karena atas prestasi kamu. Syukurilah di situ. Jangan kegeeran kalau kamu disanjung gara-gara prestasi teman kamu. Walaupun mau ikutin prestasi teman kamu. Kakufi Abi Thalib, hatinya yakin, mulutnya ngomong agama Muhammad benar, tapi nggak mau disuruh baca syahadat, nggak mau. Kenapa? Karena masih ada gengsi. Dan yang terakhir ini kufur. Yang terakhir disebutnya kufur nifaq.